Bab 572. Kejutan dan ketakutan dari pembawa acara wanita. Tuan Harimurti, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Duran Garda tidak hanya datang sendiri, tetapi Levi Louis juga tahu penting masalah ini dan bergegas datang. Melihat Kenzie Harimurti duduk di sofa pada saat ini, Levi Louis dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya dengan hormat, karena takut Tuan Harimurti akan marah, dan dia akan menghapus klub serigala jalanan yang dia dukung secara tidak sengaja. Kenapa kamu ada di sini dan apa hubungan si bajingan Rivan Garda ini denganmu? Kenzie Harimurti memandang Levi Louis dengan nada tidak puas. Jika Levi Louis ingin membantu Rivan Garda, dia tidak keberatan menginjak-injaknya sampai pada kematian. Setelah mendengar ini, Levi Louis dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan hormat, Tuan Harimurti salah paham, Levi dan Rivan Garda, bajingan ini, tidak memiliki persahabatan denganku. Levi Louis dengan sengaja menyatakan hubungannya dengan Duran Garda sebagai persahabatan biasa, dan dia tidak berani menjelaskan kepada Kenzie Harimurti bahwa Duran Garda adalah penolong Rivan yang dia dukung, dan hubungan antara keduanya sebenarnya sangat dalam. Karena Levi Louis tidak tahu pada saat ini seberapa dalam bajingan Duran Garda telah menyinggung Tuan Harimurti. Jika Kenzie Harimurti harus melampiaskan amarahnya dan mengundurkan diri dari klub serigala jalanan, Levi Louis hanya bisa memotong Duran Garda tepat waktu, dan jangan biarkan bencana melibatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang pintar seperti Levi Louis, yang lebih tua di sungai dan danau, tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam bahaya sampai dia melihat situasinya dengan jelas, dan akan terlibat dengan Duran Garda dan kelompok orang buta ini. Duran Garda mengikutinya, mengangguk dan berkata, Tuan Harimurti, saya minta maaf, saya juga mendengar nama Tuan Levi Louis di bangsal barusan setelah saya tahu nama Anda, Tuan Harimurti. Reputasi Tuan Harimurti seperti guntur, dan Tuan Harimurti perbuatannya mencengangkan, dan melihat wajah asli Tuan Harimurti hari ini, Duran Garda merasa terhormat sekaligus sangat ketakutan. Duran Garda terlihat seperti pria yang kasar, tetapi sanjungan yang dia ucapkan adalah serangkaian bujukan. Meskipun pria ini tidak memiliki banyak trik di perutnya, dia telah berada di dunia untuk waktu yang lama, antisipasinya cukup bagus. Rivan Garda, yang jatuh di lantai, tercengang. Dia menatap pamannya, bos harimau yang terkenal di ibu kota provinsi. Pada saat ini, dia seperti badut megah yang sengaja bertingkah imut di depan Kenzie Harimurti untuk menunjukkan sanjungannya. Rivan yakin bahwa masalah malam ini besar, latar belakang Kenzie Harimurti terlalu besar, dan dia menyinggung perasaannya hari ini, khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Di bawah rasa dingin, Rivan Garda merasa bahwa keringat dingin tiba-tiba keluar dari belakang punggung, dengan dingin, turun ke tulang belakang, dan mengalir sampai ke hatinya. Kenzie Harimurti melambaikan tangannya, terlalu malas untuk mendengarkan sanjungan sia-sia Duran Garda, menunjuk Rivan Garda yang meringkuk di sudut, dan berkata dengan dingin, apakah dia keponakanmu? Duran Garda melihat Kenzie Harimurti dengan wajah buruk, dia hendak mengatakan sesuatu yang baik untuk memaafkan keponakannya, tetapi Levi Louis memimpin dan menjawab untuknya. Tuan Harimurti salah paham, Duran Garda tidak memiliki keponakan seperti itu yang tidak membuka matanya. Dia hanya kerabat jauh dari generasi ketiga dalam keluarga Duran Garda. Biasanya, mereka tidak memiliki banyak persahabatan sama sekali, dan Duran Garda tidak tahu bahwa Rivan Garda, bajingan ini, menggunakan namanya untuk melakukan hal-hal di luar, bahkan menyinggung Tuan Harimurti. Duran Garda tertegun sejenak setelah mendengar ini, dan segera melihat mata dingin Levi Louis diam-diam diarahkan padanya. Duran Garda segera bereaksi, Tuan Levi Louis mengingatkan dirinya sendiri untuk segera menyelesaikan hubungannya dengan Rivan Garda, dan jangan membuat masalah. Oh. Kenzie Harimurti melirik Duran Garda dan berkata, Levi Louis berkata bahwa Rivan Garda bukan keponakanmu, dan kamu tidak tahu apa yang dilakukan Rivan Garda di luar, apakah itu benar? Duran Garda berpikir keras, mengangguk dan berkata, Tuan Harimurti tahu bahwa Rivan Garda sama sekali bukan keponakanku. Dan Rivan Garda, bajingan ini, telah menyinggung Tuan, dan aku benar-benar tidak kenal dia. Levi Louis buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan Harimurti, tampaknya semua ini adalah kesalahpahaman. Duran Garda dan saudara-saudara dari klub serigala jalanan semuanya dibutakan oleh bajingan Rivan Garda ini. Jadi mereka ikut membuat Anda marah. Tuan Harimurti, maafkan saya, dan demi ketidaktahuan mereka, lepaskan Duran Garda dan saudara-saudara dari klub. Saat dia berbicara, itu seperti menyanyikan bulu ganda, Duran Garda buru-buru mengeluarkan kartu bank yang telah disiapkan sejak lama, menemaninya sambil tersenyum, dan meletakkannya dengan hormat di meja kopi di depan Kenzie Harimurti.
Levi Louis memandang Kenzi Harimurti dan melanjutkan, adapun Rifan Garda bajingan ini, dia berani bertabrakan dengan Tuan, dan berani memprovokasi serta menyeret Duran Garda dan begitu banyak saudara ke dalam air. Secara alami, dia seharusnya tidak. Tuan, Duran Garda bermaksud mematahkan kaki Rifan Garda di depan Anda untuk memberikan penjelasan kepada Tuan Harimurti. Levi Louis melipat tinjunya, lalu menatap Duran Garda dengan ringan dan mengedipkannya. Hati Duran Garda tiba-tiba tenggelam, ingin melukai Rifan Garda, dia benar-benar tidak bisa melakukan hal semacam ini. Bagaimanapun, Rifan Garda telah bersamanya sejak dia kuliah. Meskipun dia bukan keponakan, dia tinggal di rumahnya setiap hari. Setelah bertahun-tahun, hubungan antara keduanya menjadi sangat dekat, dan bahkan Duran Garda telah menganggapnya sebagai anak baptis yang dia kembangkan dengan tangannya sendiri. Sekarang, jika Anda ingin melumpuhkan putra Anda yang dipelihara dengan tangan Anda sendiri, bagaimana mungkin hati Anda tidak sakit? Paman Duran, kamu tidak benar-benar akan berurusan denganku, kan? Rifan Garda mendapati bahwa situasinya semakin buruk, dan dia berguling ke depan, ketakutan. Duran Garda ragu-ragu, tetapi Kenzi Harimurti melihatnya di matanya dan meniup tehnya dengan ringan dengan cangkir. Levi Louis, lebih baik kamu pergi, kamu tidak perlu mencampur-adukkan semuanya di sini. Wajah Levi Louis sangat berubah, dan dia menunjuk Duran Garda berkata tidak mau melakukan itu. Apakah Anda harus membuat marah Tuan Harimurti dan membunuh semua saudara laki-laki di klub serigala jalanan, hingga Anda bersedia menyerah? Dalam kapasitas Levi Louis, mengatakan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa situasinya sudah sangat serius. Semua orang di ruangan itu, para preman, petinju, Rifan Garda, termasuk Olivia, yang bersembunyi di ruangan, memandang Kenzi Harimurti dengan ekspresi ketakutan. Duran Garda akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia sangat memahami kebenaran dari seorang pria kuat mematahkan pergelangan tangannya dan meninggalkan rumahnya untuk menjaga kehormatannya. Levi Louis benar, dibandingkan dengan seluruh klub serigala jalanan, bahkan meski dia enggan, dia harus berurusan dengan Rifan. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap Rifan Garda dengan mata terbakar, jangan salahkan aku karena kejam padamu. Jika kamu ingin menyalahkanku, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki mata yang panjang, dan menyinggung seseorang yang kamu tidak boleh singgung. Begitu kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangannya dengan tegas, dan segera dua petinju melangkah maju, menangkap Rifan Garda, dan menekannya dengan kuat ke tanah. Rifan Garda sangat ketakutan sehingga dia berteriak, tidak, Paman Duran, aku ponakanmu. Duran Garda mengabaikannya, mengeraskan hatinya, dan mengangkat tongkat ayun baja titaniumnya yang keras lagi dan lagi. Mendengar suara retakan tulang yang mengerikan, dan melihat ekspresi tragis Rifan Garda, Olivia, yang bersembunyi di dalam ruangan, mau tidak mau menjadi pucat, dan sepasang sutra hitam indah bergetar. Dia memandang Kenzi Harimurti yang sedang duduk di sofa, dan menemukan bahwa dia masih acuh tak acuh seperti sebelumnya, minum teh dengan tenang seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, dan jejak keingintahuan dan ketakutan muncul di mata indah Olivia lagi. Siapa dia? Mengapa dia duduk di sana, tidak bergerak, dan petinggi bawah tanah yang terkenal seperti Levi Louis dan Duran Garda dengan ketakutan akan menyerah padanya? Bab 573. Nasihat Tuan Levi. Setengah jam kemudian, dengan keringat dingin, Levi Louis akhirnya membawa Duran Garda dan sekelompok tulang punggung klub serigala jalanan keluar dari gedung apartemen tempat Kenzi Harimurti tinggal. Levi Louis menghela napas lega, tapi masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Dengan teror Kenzi Harimurti, tidak mudah membawa Duran Garda dan komplotannya keluar dengan selamat. Tentu saja, Levi Louis juga tahu betul bahwa alasan mengapa Kenzi Harimurti tidak menyakiti kelompok saudara laki-laki Duran Garda adalah karena dia melihat sedikit kasih sayang di Levi Louis. Adapun sepupu Duran Garda, Rifan Garda. Levi Louis melirik Rifan Garda, yang dibawa keluar, yang telah terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan mengutuk dengan pahit di dalam hatinya, dia pantas mendapatkannya. Hanya melumpuhkan Rifan Garda, itu sudah murah untuknya. Jika menurut pemikiran Levi Louis, klub serigala jalanan hampir musnah malam ini. Itu sepenuhnya karena Rifan Garda, bajingan buta, memprovokasi dewa itu. Orang ini adalah momok, dan Levi Louis tidak sabar untuk membunuhnya. Duran Garda melihat sepupunya yang malang dan berkata kepada Levi Louis, Tuan Levi, saya tidak tahu apakah saya bisa mengobati kaki sepupu saya. Saya ingin segera membawanya ke tempat dokter ortopedi terbaik. Apakah kamu linglung? Sebelum Duran Garda selesai berbicara, Levi Louis menyela dengan dingin, bagus kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri, jika kamu masih ingin melindungi kaki keponakanmu, jangan salahkan aku tidak mengingatkan Anda bahwa Kenzi Harimurti bukan seorang vegetarian, dan Anda akan melihatnya cepat atau lambat. Duran Garda tertegun sejenak, dan berbisik. Tuan Levi, ada satu hal, jangan menertawakan saya sebagai saudara yang naif.
Saya melihat bahwa Kenzi Harimurti masih muda dan lembut, dan dia tampaknya bukan pria yang sangat galak. Mengapa Tuan Levi Louis yang bermartabat harus begitu takut padanya? Apa yang begitu menakutkan tentang Kenzi Harimurti? Lagi pula, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia agak tidak puas. Levi Louis berkata dengan wajah cemberut, saya memperingatkan Anda, demi umur panjang Anda sendiri, jangan katakan hal bodoh itu lagi di masa depan. Kenzi Harimurti masih sangat muda, tetapi jika dia ingin berurusan dengan Anda, dia bisa menghancurkanmu dengan santai. Aku akan memberimu contoh keluarga pertapa kuno Barkin yang telah bercokol di Wakanda selama 300 tahun. Keluarga pertapa kuno Barkin yang bermartabat, dikenal sebagai sekte nomor 1 seni bela diri Cakar Elang, ada banyak orang berbakat, dan setidaknya ada ratusan murid yang berlatih seni bela diri. Tapi bagi Kenzi itu hanya sarang semut, hanya diinjak saja sampai mati. Keluarga Barkin dimusnahkan dalam semalam setengah tahun yang lalu karena seorang murid dari keluarga Barkin dengan sembrono menyinggungnya. Mendengarkan Levi Louis berbicara tentang insiden tragis yang terjadi di Wakanda setengah tahun yang lalu, Duran Garda tidak bisa tidak mengubah wajahnya dengan ngeri, dan rasa dingin muncul di hatinya. Duran Garda secara alami tahu tentang keluarga pertapa kuno Barkin yang bermartabat. Duran Garda juga mendengar tentang keluarga Barkin yang dimusnahkan dalam semalam setengah tahun yang lalu. Hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga pertapa kuno Barkin yang bermartabat benar-benar dihancurkan oleh Kenzi Harimurti. Dibandingkan dengan keluarga Barkin kuno dengan sejarah panjang, dia, Duran Garda, adalah geng kecil yang bermain kecil dan mengacaukan masyarakat, tidak sebanding dengan keluarga seni bela diri kuno seperti keluarga Barkin. Kamu mendengarkannya dengan hati-hati lagi, masuk akal bahwa keluarga Barkin dimusnahkan dalam semalam, dan itu seharusnya dianggap sebagai kasus yang mengejutkan. Tetapi setelah lebih dari setengah tahun, apakah kamu melihat pejabat resmi bertindak untuk menyelesaikan kasus ini? Levi Louis menatap Duran Garda, dan kata-katanya tegas. Duran Garda melihat ekspresi rahasianya, tiba-tiba bergidik, dan kehilangan suaranya karena terkejut. Maksudmu, di belakangnya, ada latar belakang kekuatan yang tak terduga. Levi Louis tidak menjawab secara langsung, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh lalu mengangguk, sekarang, kamu masih ingin melindungi kaki keponakanmu. Duran Garda buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, Tuan Levi atas nasihat Anda. Duran sangat bodoh. Jika Tuan Levi tidak menunjukkannya lagi dan lagi hari ini, Duran akan membuat kesalahan besar. Duran Garda juga seorang tuan yang baik hati. Saat dia berbicara, dia berbalik dan memerintahkan beberapa pelayan, dengarkan aku, kalian semua. Tidak ada yang diizinkan membawa Rivan Garda ke dokter atau beri dia obat. Ketika dia bangun, biarkan dia terluka, biarkan dia berteriak, dan biarkan dia menjadi lumpuh. Juga, Tuan Harimurti harus tahu apa yang akan dilakukan pada Rivan Garda. Mulai besok dan seterusnya, dia akan menggunakan kursi roda setiap hari. Mendorong Rivan Garda melewati gedung apartemen, kita harus membiarkan Tuan Harimurti melihat bahwa Rivan Garda telah menjadi lumpuh. Beberapa bawahan Duran Garda saling berpandangan setelah mendengarkan. Mereka diam-diam merasa beruntung bahwa Rivan Garda yang malang adalah orang yang memprovokasi masalah malam ini, dan beberapa dari mereka tidak melakukan apa-apa dan tidak menyinggung Dewa Kenzi Harimurti. Levi Louis sangat puas dengan kemampuan Duran Garda untuk menarik kesimpulan dari orang lain. Dia mengangguk dan berkata, selain itu, Anda harus memperhatikan untuk memperbaiki hubungan Anda dengan Tuan Harimurti. Salah satu cirinya adalah jika Anda memperlakukannya sebagai teman, Tuan Harimurti masih sangat baik. Jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk memanjat dan memeluk paha Tuan Harimurti, saya yakin Anda akan mengerti apa yang ada di dalamnya. Duran Garda mengepalkan tangannya lagi, dia berkata dengan rendah hati, yakinlah, Tuan Levi, Duran Garda tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam ruangan, Olivia sedikit gugup dan sedikit gelisah, diam-diam melihat ke ruang tamu, di mana Kenzi Harimurti mengemasi vas yang pecah sendirian, dan kemudian pergi untuk mengambil pel lagi, dan perlahan-lahan mengepel lantai. Dia dan Kenzi Harimurti adalah satu-satunya orang yang tersisa di apartemen sekarang. Dia tidak tahu apakah Kenzi Harimurti akan menyalahkannya setelah kekacauan yang terjadi barusan, berpikir bahwa dia menyebabkan masalah malam ini. Tapi dia diam-diam memperhatikan sebentar, Kenzi Harimurti hanya membenamkan kepalanya di ruang tamu untuk membersihkan rumah, tampaknya mengabaikan keberadaannya, dan bahkan tidak melihat ke sini. Hati Olivia berangsur-angsur menjadi semakin rumit dengan rasa tidak nyaman. Dia hanya berjalan ke ruang tamu, mencoba bermurah hati sebanyak mungkin, dan berkata, Kenzi Harimurti, aku akan datang dan meminta maaf padamu. Apa yang terjadi malam ini terutama karena Rivan Garda ingin merepotkanmu, beberapa orang dan Rivan Garda ingin menyusahkanmu. Bagaimanapun juga, konflik di antara mereka disebabkan olehku, jadi aku harus datang dan meminta maaf padamu.
Setelah kata-kata itu selesai, Olivia membungkuk padanya. Ya. Kenzi Harimurti hanya bersenandung, masih mengepel lantai di sana, tampak acuh tak acuh. Olivia melihat ekspresi acuh tak acuh, dan hatinya bahkan lebih tidak nyaman. Awalnya, dia ingin datang untuk memudahkan hubungan dengan Kenzi Harimurti dan menjadi dua teman baik yang menyewa bersama. Dia bahkan ingin mengambil kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pria aneh seperti apa Kenzi Harimurti, tapi sekarang. Bab 574. Pemula ada di sini. Olivia sedikit bingung dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu malu untuk berbicara. Dia memandang Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti masih melakukan caranya sendiri, mengepel lantai di sana dengan kepala tertunduk, mengabaikan keinginannya. Olivia hanya bisa berbalik dengan canggung dan pergi dengan wajah memerah. Malam itu, Olivia tidak menginap di apartemen sewaan, tetapi kembali ke stasiun TV. Kenzi Harimurti senang sendirian. Setelah mengepel lantai, dia berbaring di kamar sendirian, membolak-balik buku. Kenzi Harimurti tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Olivia, seorang wanita cantik yang menyewa bersama, dan dia tidak ingin berteman dengannya. Tentu saja, tidak ada banyak rasa jijik terhadap Olivia, karena Kenzi Harimurti sangat jelas bahwa kekacauan terhadapnya malam ini pada dasarnya adalah Rivan Garda yang mencoba mencari masalah untuknya, dan Olivia hanya terjebak di tengah. Namun demikian, Kenzi Harimurti tidak ingin berurusan dengan Olivia lagi. Pria muda biasa mungkin ingin memiliki seorang gadis cantik untuk berbagi dengannya, tetapi Kenzi Harimurti jelas bukan pria muda biasa. Ini akan membawa lebih banyak masalah, dan dia paling tidak suka masalah. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, adalah waktu untuk ujian perekrutan perusahaan Smile. Sekitar jam 8 pagi, Kenzi Harimurti datang ke ruang ujian gedung kantor Smile lebih cepat dari jadwal, dan bertemu Juan Baldwin, wakil direktur Departemen Personalia. Juan Baldwin membawa Kenzi Harimurti ke salah satu ujung koridor, tempat yang sedikit lebih tenang, lalu mengeluarkan tiket masuk yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada Kenzi Harimurti. Nama pada tiket masuk adalah Kenan Harimurti. Kenzi Harimurti hanya dapat menggunakan nama ini ketika dia bekerja di perusahaan Smile. Juan Baldwin dengan hormat menyerahkan sebatang rokok, dan kemudian berkata, "Ketua Kenzi, apakah kamu sudah hafal jawaban dari kertas ujian? Saya kira tidak ada masalah bagi Anda dalam ujian masuk terpadu ini. Saya ingin mengajukan pendapat Anda, setelah lamaran berhasil, Anda ingin ditempatkan di departemen mana?" Juan Baldwin adalah wakil direktur Departemen Personalia. Tentu saja, dia memiliki hak tertentu untuk berbicara tentang distribusi karyawan yang baru direkrut di perusahaan. Dia secara singkat memperkenalkan situasi setiap departemen perusahaan, dan menyarankan agar Kenzi Harimurti pergi ke Departemen Personalia untuk melayani sebagai juru tulis. Juan Baldwin berpikir demikian, jika Kenzi Harimurti ditugaskan untuk bekerja di Departemen Personalia, dia akan dapat berkenalan dengan berbagai personel di seluruh perusahaan sesegera mungkin, dan pekerjaan Departemen Personalia tidak terlalu melelahkan, dan di bawah mata Juan Baldwin, itu akan dianggap sebagai bantuan untuk Ketua Kenzi. Sebuah perhatian yang ramah. Poin yang lebih kritis adalah jika Ketua Kenzi ditempatkan di Departemen Personalia, secara logika Juan Baldwin juga bisa dekat dengannya. Jika Ketua Kenzi dapat mengetahui bahwa Juan Baldwin memiliki kemampuan kerja yang baik di Departemen Personalia, itu akan lebih baik lagi. Pengaturan Juan Baldwin ini juga menyembunyikan keegoisan. Dia ingin mengandalkan hubungan antara air dan platform untuk mendapatkan kepercayaan dari Ketua Kenzi, untuk meletakkan dasar yang kuat untuk pengembangan karir di masa depan. Kenzi Harimurti melihat materi rekrutmen internal di tangannya, tetapi menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke kolom informasi Departemen Penjualan dan berkata, "Anda menempatkan saya di Departemen Penjualan. Pelanggan utama adalah sumbernya. Untuk iklan komersial perusahaan, sumber daya pelanggan tidak diragukan lagi adalah aset yang paling berharga, dan Kenzi Harimurti tidak ingin Smile memiliki personel kunci di posisi penting setelah sejumlah besar perubahan personel." Juan Baldwin sedikit malu setelah mendengar ini, dan berkata, "Ketua Kenzi, jika Anda akan melakukan pekerjaan di Departemen Penjualan, Anda mungkin harus siap secara mental dan mungkin menghadapi banyak kesulitan." "Bagaimana Anda bisa mengatakan ini?" Kenzi Harimurti melihat dia sambil bertanya. Di Departemen Penjualan, suasana pembongkaran platform dan suasana pengucilan lingkaran kecil sangat serius. Anda bekerja di Departemen Penjualan sebagai karyawan baru. Saya sangat khawatir Anda tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang buruk di sana. Mungkin Anda akan menderita dari karyawan lama atau atasan langsung, mendapat segala macam pengucilan dan penindasan. Ketika Juan Baldwin mengatakan ini, dia mencoba yang terbaik untuk secara halus membujuk, tetapi Kenzi Harimurti masih bisa melihat bahwa situasi di Departemen Penjualan sangat mungkin jauh lebih buruk daripada yang dikatakan Juan Baldwin.
Kenzi Harimurti tidak terlalu peduli, dia mengklik halaman informasi dan berkata, tempatkan saya di departemen penjualan. Kebetulan departemen penjualan ingin merekrut karyawan kali ini, Anda dapat memikirkan cara untuk membuat saya masuk. Tapi Ketua Kenzi. Juan Baldwin masih berpikir ingin membujuk beberapa kata, tetapi Kenzi Harimurti melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa itu sudah beres. Selain itu, di masa depan, di perusahaan, Anda tidak perlu memanggil saya Ketua Kenzi, panggil saja saya Junior Harimurti, atau panggil saya Kenan Harimurti. Singkatnya, saya datang ke Smile untuk menyelidiki secara diam-diam. Saat ini, Anda adalah satu-satunya yang tahu, saya harap identitas saya dirahasiakan, tindakan saya dirahasiakan, jangan membuat tambahan apapun. Juan Baldwin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ujian dimulai pukul 9, dan istirahat siang yang berlangsung hingga sore hari. Mata pelajaran ujian tidak lebih dari tes bakat kejuruan administrasi, pengetahuan dasar yang komprehensif, dan beberapa pengetahuan bahasa Inggris bisnis, dan sebagainya. Kenzi Harimurti telah menghafal jawaban standar, jadi dia tidak perlu membaca pertanyaan selama ujian berlangsung, dan periksa nomor urut soal tes, tulis ABCD langsung. Ujian seperti itu tidak membuatnya bersemangat, dan Kenzi Harimurti tahu dengan mata tertutup bahwa nilainya bukan yang pertama, atau setidaknya yang kedua. Dengan nilai ujian yang sangat baik, dia tidak berharap Juan Baldwin memiliki banyak tekanan untuk memasuki departemen penjualan Smile. Tapi dia tidak tahu bahwa dia mewujudkan niatnya sepenuhnya, Juan Baldwin memasukkannya ke departemen penjualan. Situasi departemen penjualan Smile lebih rumit dari yang dia duga. Pada hari keempat setelah ujian, sudah waktunya bagi Kenzi Harimurti untuk melapor ke departemen penjualan Smile. Segera setelah mereka datang ke lokasi kantor departemen penjualan, karyawan lama yang bekerja di depan komputer menoleh satu demi satu, atau mereka ingin tahu, menghina, atau mencibir, semua jenis mata muncul. Kemudian seseorang berbisik, apakah kamu melihatnya? Diperkirakan wajah putih kecil yang datang ke sini itu adalah pahlawan yang menyebabkan kandidat internal manajer Kiba memindahkan sepupunya, Kenan Harimurti. Sial, pria yang brengsek. Dia tidak akan pergi jika ada jalan lain, tetapi dia bersikeras untuk menerobos masuk. Sepupu manajer Kiba ingin bekerja di departemen penjualan, tetapi dia terpaksa pergi ke bengkel. Menurutmu manajer Kiba akan sangat marah ketika dia melihatnya? Hehe, aku yakin jika pemuda polos ini tidak memberikan sanjungan kepada manajer Kiba, dia pasti hanya akan tinggal selama 3 hari. Pernyataan ini menyebabkan kehebohan tertawa, ada beberapa wanita cantik yang menawan di departemen penjualan, semuanya dengan payudara bangga, menggaruk-garuk kepala dan menatapnya dengan ambigu. Kenzi Harimurti pura-pura tidak mendengar, menundukkan kepalanya dan batuk, dan berjalan ke kantor. Pada saat ini, pintu kantor independen terdalam terbuka, dan seorang pria paruh baya dengan kemeja dan dasi dengan kepala gemuk dan telinga besar, keluar dari pintu. Dia berdiri di pintu, memamerkan kekuatannya dan berkata, apakah pemula bernama Kenan Harimurti sudah tiba ke sini? Panggil dia segera dan melapor padaku. Semua mata tertuju ke Kenzi Harimurti. Kiba William memandang Kenzi Harimurti dan berkata dengan senyum muram, kamu seharusnya Kenan Harimurti, kan? Masuk, dan mengobrol dengan